sampai kepada pemaksaan anak saya yang 4 tahun, perempuan, dipaksakan harus menggunakan kerudung. Oh Tuhan, anak saya hanya menangis dan marah. Sampai anak saya mengatakan, "Mama, ini untuk apa?" Karena didikan paksaan untuk saya dan anak-anak menjalani sholat 5 waktu, ngaji, tidak dapat saya lakukan. Karena di dalam hati saya tidak terima itu. Sampai suatu saat, ucapan kafir tertuju pada saya. Saya mencari arti kafir itu apa. Saya rasakan betapa jahat bapaknya anak-anak menyampaikan kepada saya kalau saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya agama. Padahal saat itu dia tahu saya beragama Kristen. Dan sampai pada akhirnya didikan yang salah terus saya terima, sampai kepada pemaksaan anak saya yang 4 tahun, perempuan, dipaksakan harus menggunakan kerudung. Oh Tuhan, anak saya hanya menangis dan marah. Sampai anak saya mengatakan, "Mama, ini untuk apa?" Anak saya melihat kerudung itu langsung dibuang. Dan keributan semakin besar. Dan saya sudah tidak bisa menahan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang saya buat. Saya memutuskan menikah dengan seorang laki-laki yang berbeda agama. Saya tidak mengenal di awalnya dengan laki-laki itu. Tetapi karena iman saya kosong, pikiran dan hati saya sudah kalut. Saat itu, saya tidak tahu asal ceritanya, tapi selang waktu di saat saya memutuskan menikah, baru saya dapati kalau waktu itu sempat dompet saya hilang, dan di situ ada biodata saya, ada foto saya, dan melalui foto itulah saya diguna-guna atau dipelet, kata orang. Dan hati saya kosong, iman saya hancur. Cepat sekali guna-guna ini mengena ke saya. Dan pada akhirnya saya menikah hanya karena saya lahir di Aceh. Tujuan saya hanya mau balas dendam. Dan itu pun selalu mewarnai kehidupan rumah tangga saya. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Untuk saya berlari lagi, mencari kedamaian hati waktu itu, mencari ketenangan, dan saya dapatkan dari keluarga beliau. Tidak siang malam, saya selalu bawa dalam doa, "Tuhan, kembalikan anakku. Aku tidak minta apa-apa, Tuhan.
Aku ingin anakku. Dan di saat keterpurukan, saya berserah total. Saya hanya menantikan jawaban-Mu, Tuhan. Dan Tuhan jawab. Bahkan tidak terbayangkan doa saya seperti sulap. Malam hari saya bawa dalam doa 5 bulan itu meminta, memohon. Saat itu saya dipertemukan dengan anak saya. Anak saya mau ke sekolah karena saya pakai angkot dan saya harus bekerja. Saya cuma panggil namanya, Dika, Dika, tetapi angkot melaju. Dia tidak mendengar. Saya bawa dalam doa terus. Tuhan jawab lagi. Seperti sulap. Yang itu merupakan cara Tuhan. Di mana Tuhan ada sebenarnya. Tetapi saya tidak merasakan. Saya tidak peka kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya. Akhirnya, suatu saat saya merasakan, kok hati ini sesak, ada apa dengan anakku? Akhirnya saya doa, dan saya meminta Tuhan pertemukan aku dengan anakku. Akhirnya informasi yang saya dengar, kalau anak saya sakit, hancur hati saya. Dan saya waktu itu mencoba untuk selalu ada, menemani anak saya yang lagi sakit. Waktu itu di rumah neneknya, dan saya pun korbankan si kecil di rumah untuk bisa menemani kakaknya sebelum saya bekerja. Waktu itu 4:30 pagi saya sudah keluar. Saya menunggu angkot untuk sampai ke rumah neneknya untuk melihat anak saya sakit. Tapi puji Tuhan, perjuangan seorang ibu. Dan saat itu saya coba meminta Tuhan, tolong jawab doaku. Anak saya sakit dan butuh pendampingan mamahnya. Dan saat itu pun Tuhan langsung jawab. Saya heran, ada apa ini? Tuhan selalu menjawab doaku. Tuhan mengirimkan kembali Ibu Kis, di mana saya bertemu beliau. Waktu itu Bu Kis menanyakan, Bu Catherine, sudah belum melamar? Buat lamaran untuk di SDHFO Depok. Lalu saya katakan, saya sudah Bu Kis. Saya waktu itu sempat membawa lamaran saya sebelum kakak ipar saya meninggal. Jadi sebelum meninggal itu, kakak tertua saya, coba deh, mana tahu ada kesempatan buat kamu deh. Nanti kalau kakak ipar di guru olahraga, mungkin kamu bisa jadi guru SD atau guru TK. Akhirnya saya sempat juga membuat surat lamaran, tetapi sayang, 1000 kali sayang, saat itu saya tidak punya handphone, jadi saya tidak mencantumkan nomor telepon di surat lamaran itu. Dan Kis menanyakan, sudah membuat lamaran? Sudah. Ternyata surat lamaran itu sudah tertumpuk 1 tahun, dan sekolah tidak bisa memanggil atau menemukan jejak saya karena tidak ada yang bisa dihubungi. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan Ibu Kis untuk saya bisa dipanggil untuk interview waktu itu karena lamaran sudah 2 kali masuk. Shalom, saudaraku, ketika penginjilan, khotbah, dakwah, atau siar-siar agama
kita tidak lagi mempan, maka orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang tidak memahami tentang eksistensi Tuhan, tentang kehadiran, keberadaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, akan menggunakan cara-cara yang licik dan tidak terpuji. Mereka akan menggunakan cara-cara kekerasan ataupun cara-cara sesuatu yang sangat menjijikkan hanya untuk menggantikan penginjilan, pemberitaan-pemberitaan, dakwah-dakwah, siar-siar yang tidak berhasil. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dimanapun, kemanapun Tuhan Yesus terus bekerja. Kita hanya, Alkitab mengatakan, kamu adalah surat-surat yang terbuka. Cara hidupmu, gaya hidupmu, perilaku hidupmu, itulah siar agama yang benar. Itulah dakwah agama kita yang paling andal. Karena itu Alkitab mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita bukan lagi bersaing lewat kata-kata atau lewat menakutkan, perilaku-perilaku yang menakutkan, tetapi saatnya kita menunjukkan kasih, kebaikan, gaya perilaku hidup dalam Kristus kita, dan banyak orang akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara sudah mendengar atau melihat tadi cuplikan video tadi. Saya berharap saudara-saudara akan memahami tentang kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Untuk lebih jelas bagaimana saudara bisa diberkati lewat kesaksian ini, selamat saudara mengikuti kesaksian selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian hidup akan karya Tuhan melalui proses hidup yang panjang. Ya, saya akan mulai. Yang pertama, saya mau minta maaf sebelumnya, karena judul dari kesaksian ini akan membawa status orang tua, tetapi tidak ada maksud untuk saya menjadi anak yang durhaka, tapi saya mau berbagi kesaksian di mana pendidikan atau pola pembentukan anak itu sangat mempengaruhi kedewasaan seseorang, dan tidak ada maksud saya untuk melanggar perintah Tuhan, di mana perintah yang kelima, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Saya tidak menentang itu, tapi saya mau berbagi kesaksian di mana karya Tuhan ada menjadi bagian hidup saya di saat saya mau melepaskan semua dendam, amarah, bahkan kebencian yang cukup lama tertanam di dalam diri saya tanpa saya sadari. Yang Tuhan Yesus kasihi, saya Catherine, saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya yang keduanya Kristen sejati, dan saya memiliki agama ataupun keyakinan Kristen turunan. Saya bersyukur saya ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan serta doa, pastinya doa orang tua. Saat ini saya mau berbagi tentang perjalanan hidup saya di saat saya belum pernah merasakan kasih Kristus yang tulus, yang benar, yang tanpa syarat dan tidak terbatas. Saya lahir di Aceh, hanya numpang lahir, tetapi saya dibesarkan lama di daerah Bandung, Cimahi, dan disitulah saya sangat sedikit sekali mengenal akan kasih Kristus di dalam kehidupan saya, khususnya di dalam keluarga saya.
Karena jujur kehidupan keluarga kami jauh dari persekutuan doa, mesbah keluarga. Kami berdoa, kami membaca Alkitab hanya sebagai kegiatan rutin. Kalau memang kita harus selalu berdoa dan membaca Alkitab. Itu didikan yang saya ingat waktu masih kecil, dan setiap hari Minggu wajib ke gereja, yang pastinya bersama orang tua. Masa kecil saya lalui seperti umumnya anak-anak di usia masa anak-anak. Tetapi seiring waktu, usia remaja, masa SMP, bahkan SMA, sampai kuliah pun, saya tidak rasakan kasih Kristus yang dinyatakan melalui kedua orang tua saya, khususnya mama. Saya memiliki figur papa yang sangat sederhana, dan beliau hanya lulusan STM, tetapi karena ketekunan, kerendah hatian beliau, bahkan kesederhanaan beliau, Tuhan percayakan papa saya sampai di masa akhirnya sempat menjadi memiliki posisi yang tidak semua bisa menikmati. Pekerjaan papa saya dulu ABRI, tetapi karena ABRI wajib dikirim ke Timur Timur, mama tidak mengizinkan itu. Lalu papa saya keluar, bekerja di pabrik gula, Cop Girek, dan saya lahir di situ. Sampai pada akhirnya beliau adalah orang yang sangat sederhana dan otodidak, tidak pintar, tetapi keinginannya sangat besar. Sampai di masa usianya, beliau dipercayakan untuk mengangkat tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan Arko minyak Pertamina swasta. Dan figur papa saya merupakan sosok figur yang menguatkan, bahkan membuat anak-anak ini merasa sayang, segan, bahkan hormat kepada papa saya. Tetapi tidak untuk mama saya. Walaupun papa saya asalnya ABRI dan didikan beliau seharusnya disiplin, tetapi justru yang saya rasakan, kami rasakan, kedisiplinan mama yang begitu dominan mengakibatkan kedisiplinan yang tanpa arah. Kedisiplinan ataupun didikan keras yang mau dibawa kemana anak-anak ini. Sampai suatu saat saya diperhadapkan dengan permasalahan waktu itu di masa kuliah. Saya harus menjalani masa kuliah tidak seperti anak-anak lain. Saya hanya membawa satu buku tulis, itu pun saya linting. Karena masa itu, di masa kuliah, saya pun diberikan tugas, beban untuk mengelola usaha papa saya, usaha angkot.
Masa kuliah saya tidak nikmati seperti layaknya anak-anak kuliah zaman dulu, terlebih zaman sekarang. Tapi saya bersyukur pada akhirnya prinsip papa saya, satu kuliah, semua anak harus kuliah, tercapai. Kami 6 bersaudara, dan 6-6-nya pun kami diberikan harta, pendidikan yang sama, kami lulus S1 semuanya dengan berbagai jurusan. Saya bersyukur di situ, itulah awal di mana modal saya sampai saat ini, saya mampu bekerja dan mampu bertanggung jawab untuk keluarga saya. Singkat cerita, masa kuliah yang saya alami tidak seenak seperti apa yang saya bayangkan, dan pada akhirnya saya pun harus menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh orang tua saya. Karena waktu itu saya ingat, saya diizinkan kuliah asalkan jurusan yang dipilih orang tua itu yang harus saya lakukan. Saya dari dulu senang melukis, menggambar, dan pelajaran biologi. Saya tidak suka namanya matematika ataupun hitungan apapun. Tapi karena saya terus mau belajar menjadi anak yang taat, saya mengikuti arahan orang tua, kalau kamu mau kuliah, jurusan akuntansi. Waktu itu pemikiran mama saya hanya kalau bekerja di perusahaan, apalagi akuntansi, nanti masa depanmu cerah. Tapi saya lakukan karena itu bentuk rasa syukur sebagai anak, dan pada akhirnya saya bisa kuliah. Singkat cerita, di saat kuliah saya selesai, dan waktu itu sebenarnya pertanda kalau papa saya itu sebenarnya Tuhan izinkan untuk mendampingi saya sampai kuliah saya selesai. Jelang 3 hari setelah saya lulus, papa saya masuk rumah sakit dan langsung kondisi tidak sadar. Jelang 3 hari setelah saya lulus. Sebelum wisuda, papa saya kebetulan ada di darat. Di rumah 15 hari di darat, 15 hari di laut. Papa saya hanya berkata, "Adek, kapan kamu lulus, nak?" Saya tidak tahu itu pertanda. Waktu di mana saya dekat dengan papa saya akan berakhir. Lalu saya cuma menjawab, "Ya sabar, Pi. Adik juga nggak pengen kuliah lama, adik capek." Karena saya dari 6 bersaudara, saya merasa saya anak yang paling bodoh. Karena tidak ada yang dibanggakan oleh orang tua saya, khususnya mama. Dari masa SMP, saya dapat SMP Negeri 2 Depok, sekolah favorit itu kata orang. Tapi di situ saya tidak rasakan karena ultimatum mama saya kalau
kamu nggak sekolah di negeri, kamu tidak boleh melanjutkan. Lalu saya berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan buku yang ada, fasilitas yang ada. Puji Tuhan, saya diterima di SMA 1 Depok. Itu pun tidak menjadi kebanggaan saya, walaupun katanya SMA 1 Depok itu sekolah favorit. Tapi itu tidak menjadi kebanggaan saya, karena beban buat saya, persaingan anak-anak, persaingan kemampuan anak-anak di atas rata-rata saya. Kembali lagi saya berusaha untuk taat. Sampai masa kuliah saya masih belajar taat. Tapi seiring bertambahnya waktu, usia, semakin dada ini sesak, di mana saya tidak merasakan mana loh yang janjinya kasih Tuhan Yesus ini tak terbatas, seperti pujian-pujian, firman-firman Tuhan yang saya dengar di saat sekolah minggu, ibadah pemuda remaja. Saya tidak rasakan itu. Sepanjang masa sekolah saya, pendidikan saya tidak rasakan itu. Sampai bersamaan dengan papa saya meninggal, iman saya mulai hancur. Tidak ada figur lagi yang bisa menopang hidup saya, mengasihi saya. Mungkin keluarga saya, kakak dan adik saya tidak tahu perasaan mereka. Tetapi kami unity sejak papa nggak ada. Itu terbukti di saat saudara, kakak atau adik melakukan kesalahan, kami menutupi kesalahan itu agar mama tidak tahu. Karena bisa hukuman yang kami dapatkan saat itu, hati saya semakin tidak beres. Karena hanya kebencian, kemarahan yang ada di dalam hati saya. Sampai suatu ketika muncul rasa dendam saya, bagaimana cara saya membalas perlakuan mama, khususnya kepada saya yang waktu itu dianggap saya tidak punya nilai lebih dibandingkan 6 anak yang lainnya. Dendam itu semakin besar di saat saya jatuh. Untuk merusak diri saya lari dari rumah. Saya memutuskan menikah dengan seorang laki-laki yang berbeda agama. Saya tidak mengenal di awalnya dengan laki-laki itu. Tetapi karena iman saya kosong, pikiran dan hati saya sudah kalut. Saat itu, saya tidak tahu asal ceritanya, tapi selang waktu di saat saya memutuskan menikah, baru saya dapati kalau waktu itu sempat dompet saya hilang, dan di situ ada biodata saya, ada foto saya, dan melalui foto itulah saya diguna-guna atau dipelet, kata orang. Dan hati saya kosong, iman saya hancur. Cepat sekali guna-guna ini mengena ke saya. Dan pada akhirnya
saya menikah hanya karena untuk membuktikan saya bisa membalas semua sakit hati saya, amarah saya, karena dari keenam saudara saya tidak ada restu yang diberikan kepada anak-anaknya dari mama saya, walaupun dengan cara baik-baik kami meminta, memohon, dan memperkenalkan setiap calon pasangan dari kakak dan adik-adik saya. Dan saat itu, saya merasa saya sudah bisa membalas amarah saya, kebencian saya kepada mama saya. Dan benar adanya, mama saya rasakan kesedihan di saat saya pergi meninggalkan rumah. Sempat waktu itu kakak-kakak mencari, tetapi tidak ditemukan. Dan saya tinggal di Kedung Halang, waktu itu di belakang gereja Petra, dengan tujuan mau bersembunyi, tetapi tidak lepas dari iman saya. Saya mau ke gereja. Waktu itu saya sempat ngontrak di belakang gereja Petra. Tapi itu tidak berlangsung lama, sahabat miracle. Tuhan kirimkan kakak saya di saat saya pergi. Saya bertemu dengan kakak saya yang tertua. Lalu disitulah kakak saya menanyakan kondisi, keadaan, sampai saya katakan saya sudah menikah dan saya memiliki 2 anak. Dan kakak terus mencari tahu di mana saya tinggal. Tetapi itu tetap saya rahasiakan. Sampai suatu saat, karena kondisi ekonomi, saya waktu itu tidak bekerja. Waktu itu bapaknya anak-anak lebih mengutamakan ibadah, sembayangnya, jadi bekerja, sempat keluar, dan itu tidak menjawab dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kecil kami. Lalu saya menuruti keinginan bapaknya anak-anak untuk tinggal dengan mertua. Kesalahan kedua yang saya lakukan di mana saya mengikuti arahan untuk tinggal di tempat mertua di mana lingkungan semua muslim. Saat itu usia anak saya yang paling kecil 4 tahun, perempuan, dan kakaknya 6 tahun. Karena lingkungan muslim, suasana sudah tidak nyaman, itu dirasakan setiap hari oleh saya, dan itu pun dirasakan oleh anak saya yang 4 tahun. Sampai suatu saat, rumah tangga kami tidak berjalan mulus. Karena didikan, paksaan untuk saya dan anak-anak menjalani sholat 5 waktu, ngaji,
tidak dapat saya lakukan. Karena di dalam hati saya tidak terima itu. Tujuan saya hanya mau balas dendam. Dan itu pun selalu mewarnai kehidupan rumah tangga saya. Sampai suatu saat, pertengkaran silih berganti, masih saya pendam, masih saya simpan. Sampai suatu saat, ucapan kafir tertuju pada saya. Saya mencari arti kafir itu apa. Saya rasakan betapa jahat bapaknya anak-anak menyampaikan kepada saya kalau saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya agama. Padahal saat itu dia tahu saya beragama Kristen. Dan sampai pada akhirnya didikan yang salah terus saya terima, sampai kepada pemaksaan anak saya yang 4 tahun, perempuan, dipaksakan harus menggunakan kerudung. Oh Tuhan, anak saya hanya menangis dan marah. Sampai anak saya mengatakan, "Mama, ini untuk apa?" Anak saya melihat kerudung itu langsung dibuang. Dan keributan semakin besar. Dan saya sudah tidak bisa menahan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang saya buat. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari tempat mertua. Dan saat itu saya bingung harus kemana, karena saya belum siap untuk kembali ke orang tua. Dan saat itu saya teringat tetangga kontrakan di Kedung Halang, di belakang gereja Petra. Saya ke rumah Bapak Agus waktu itu. Beliau sangat mengasihi saya dan anak-anak. Beliau Muslim sejati. Tapi beliau sangat menghormati perbedaan agama. Dan dari beliaulah saya sempat menumpang membawa anak-anak saya, 2 orang, untuk saya berlari lagi mencari kedamaian hati waktu itu, mencari ketenangan. Dan saya dapatkan dari keluarga beliau. Dan itu tidak berlangsung lama. Waktu itu proses perceraian belum saya urus. Dan waktu itu bapaknya bilang akan mengurus, tetapi tidak dilakukan. Sampai suatu saat pelarian saya terhenti di saat bapaknya melihat saya menggendong anak-anak untuk berusaha mencari uang dengan menjual apapun yang bisa saya jual waktu itu. Saya mencoba menjual sendal dagadu, karena di kontrakan itu ada home industry yang membuat sepatu sendal dagadu. Waktu itu saya menggendong anak saya, menuntun anak saya, dan menjinjing barang dagangan. Terlihatlah dengan bapaknya anak-anak. Dan disitulah saya kembali lagi harus mengikuti
apa yang menjadi keputusan dia. Tapi itu tidak berlangsung lama. Akhirnya Tuhan pertemukan dengan kakak saya, kakak tertua saya. Dan saat itu saya sudah lelah berlari. Lalu saya bercerita kepada kakak saya, "Adik udah capek, Mbak. Adik udah lelah berlari. Adik mau kembali." Dan waktu itu kakak saya dengan penuh sukacita meminta untuk saya kembali. Saya tidak berpikir panjang saat itu. Saya pikir dengan perubahan status saya sudah menikah dengan membawa anak saya 2. Mama saya ada rasa iba, rasa sayang melihat cucunya. Saya tidak terpikirkan itu. Saya cuma saat itu saya mau lepas dari suami saya. Akhirnya saya mengikuti ajakan kakak saya untuk kembali kepada orang tua. Dan saya ikuti, saya mencoba memahami sifat dan karakter mama saya. Saat itu tinggal mama saya sendiri. Saya mencoba dengan maksud hati, saya bisa menemani beliau di masa tuanya. Dan beliau terhibur dengan cucu-cucu yang saat itu masih keadaan manis-manis, kecil-kecil. Tapi tidak terjadi seperti apa yang saya pikirkan. Waktu itu kakak melihat, "Perjuangan kamu cukup besar, Dek. Kamu tidak bisa menghidupi anak-anakmu dengan berjualan seperti ini." Akhirnya kakak mencarikan saya pekerjaan sebagai guru TK. Karena waktu itu kakak saya mendapat kepercayaan untuk mengelola TK, padahal beliau PNS. Tapi disitulah peluang saya bekerja di awal profesi sebagai pendidik. 2006 waktu itu, saya tidak tahu karena saya lulus akuntansi, tetapi saya berbelok sebagai guru TK. Karena di saat saya lulus, tidak lama Krismon. Perusahaan sudah banyak yang gulung tikar. Oleh sebab itu, saya mengiyakan tawaran beliau untuk mengajar menjadi guru TK. Dan puji Tuhan, disitulah awal saya merasakan dunia kerja. Yang masa kuliah, saya sempat 2-3 tahun saya tidak diizinkan bekerja karena mengurusi usaha angkot orang tua saya. Tapi karena kondisi saya yang single parent, saya paksakan kondisi yang tidak nyaman tinggal di rumah orang tua. Saya tinggal di samping garasi, waktu itu garasi angkot. Cukup layak tempatnya. Dan saya pikir itu bisa bertahan lama. Tapi tidak terjadi. Di saat saya bekerja sebagai guru TK, saya harus berangkat dengan angkot karena saya tidak punya kendaraan apa-apa. Cukup memakan waktu daerah Kemang dan macet di Selapeda.
Akhirnya saya harus berangkat pagi, dan saat itu anak-anak saya waktu itu belum sekolah, mau sekolah yang besar kelas 6, usia 6 tahun, tetapi puji Tuhan saya pikir belum sekolah mamanya beradaptasi dulu dengan pekerjaan yang baru, dan saya titipkan anak-anak saya kepada orang tua, dan saya pikir itu mama kandung saya. Pastinya beliau menjaga cucu-cucunya dengan baik. Saya nggak tahu apa yang menjadi kesalahan saya, apa yang menjadi dosa saya. Perlakuan mama saya kepada anak saya tidak pernah saya bayangkan, dan mungkin tidak ada orang tua yang sejahat itu. Anak saya kedua-duanya masih kecil, dan saat itu saya cuma menyiapkan makanan dan ada TV kecil untuk hiburan mereka. Dan saya sudah katakan kepada anak-anak saya, jangan banyak menyetel TV, nak. Nanti listrik Oma mahal. Mama nggak sanggup bayar. Dan jangan berisik. Nanti Oma marah. Waktu tidur Oma terganggu. Dan kata orang, dan saya juga merasakan anak-anak saya itu anak yang pendiam. Anak yang nggak rewel karena mereka tahu masa kecilnya kehidupan kami tidak bahagia, kehidupan kami tidak nyaman. Alhasil, di saat saya pulang kerja, saat itu seperti biasanya anak yang paling besar itu namanya Dika, dia selalu membukakan pintu pagar karena tahu mamanya pulang. Tapi suatu ketika di saat saya pulang dari kerja, anak saya menangis dua-duanya. Lalu menggedor-gedor besi pintu. Mama buka, mama buka. Lalu saya tanya, kenapa? Kenapa dikunci? Coba buka, mama udah pulang. Anak saya cuma menangis, teriak-teriak. Nggak ada mama, kuncinya nggak ada. Kita dikunci sama Oma. Lalu kita nggak bisa setel TV, Mama, karena listrik dimatiin. Lalu saya putar arah ke depan, mengedor pagar di depan mama saya. Akhirnya dibukakan, langsung saya tanya, Mama kenapa mengunci anak-anak Ade? Apa dia salah? Apa dia bandel? Tapi jawaban mama saya, anak kamu berisik. Anak kamu selalu nyetel TV. Memangnya kamu sanggup untuk membayar semua ini, listrik dan sebagainya? Saat itu saya masih diberikan kesabaran karena mau kemana lagi. Saya tidak tahu harus membawa anak-anak saya kemana lagi. Padahal waktu itu, waktu saya menjadi guru TK, saya mendapatkan gaji 425.000 rupiah 2006. Dan itu selalu saya bagi dua. Mama 200, saya 225 dengan harapan saya bisa menitip anak-anak saya.
Tapi alhasil semua tidak berjalan baik. Malah ketakutan yang ada. Dan itu pun membuat masalah baru di saat saya mau berangkat kerja. Si kecil sudah tidak mau lagi. Ai mau ikut mama, Ai mau ikut. Ai takut. Dan kakaknya pun begitu. Aa takut mama. Aa takut. Aa ikut aja. Takut sama oma. Lalu itu sempat saya ceritakan kepada kakak saya. Pergumulan saya tidak sampai di situ. Lalu kakak memberikan solusi, kamu ngontrak aja deh, supaya anak-anak tenang dan tidak batin di situ. Akhirnya, uang dari mana? Saat itu kontrakan sudah di atas 4 juta kalau nggak salah. Yang tahun 2006 saya nggak pernah merasakan uang 1 juta itu sebanyak apa. Bahkan ini 4 juta, saya harus kumpulkan dari mana. Lalu kata kakak menyampaikan kepada adik-adik dan kakak-kakak untuk kita saweran, kita berbagi untuk adik bisa lepas dari rumah mama. Dan puji Tuhan, pada akhirnya kakak menemukan kontrakan kecil dengan biaya kurang dari 4 juta setahun. Tapi saat itu baru 4 bulan, saya tinggal di rumah kontrakan, waktu itu dekat, tidak begitu jauh dengan kakak. Saya sempat, sebelum saya memutuskan iya untuk kita ngontrak, saya sempat waktu itu mengalami guncangan hebat di saat saya bingung dengan tekanan-tekanan yang diberikan mama saya kepada anak-anak dan saya sendiri. Di saat saya tinggal, listrik dan air dimatikan dari pusat. Saya cuma berpikir, apa yang salah dari saya? Tak ada belas kasihan orang tua kepada anaknya yang memutuskan untuk menjadi single parent. Dan saat itu, rasa amarah kembali datang, di mana saya diam-diam mengumpulkan minyak tanah dalam jerigen. Waktu itu sempat saya terbersit dalam pikiran saya, kalau mama mau menyiksa anak-anak saya, lebih baik kita mati sama-sama. Karena di situ ada rumah peninggalan orang tua papi saya, untuk anak-anak dan pastinya untuk cucu-cucunya. Tapi puji Tuhan, melalui anak yang paling kecil, rencana saya bocor. Nah, dia menyampaikan kepada kakak saya, kalau mama mengumpulkan minyak tanah banyak di jerigen. Lalu kakak saya kaget, karena kakak saya paling tahu sifat adiknya. Saya ini mempunyai sifat yang cepat stres, cepat putus asa. Akal sehat terkadang saya tidak bisa membuat masalah semakin reda. Dan saat itu kakak saya menanyakan,
Di mana minyak tanah itu, Dek? Kamu simpan. Saya bilang nggak ada. Di mana minyak tanah itu kamu simpan? Saya hanya cuma menangis. Dan saya katakan tuh, di situ, di mana? Lalu saya tunjukkan, lalu kakak bertanya, buat apa ini? Lalu saya katakan, minyak tanah ini akan ada siram. Ada akan bakar rumah ini. Kalau mama bisa menyakiti anak-anak adik, adik pun bisa menyakiti mama. Adik udah capek, Mbak. Adik udah lelah. Nggak ada belas kasih mama untuk adik. Lalu kakak menenangkan hati dan memulatkan tekad untuk kamu harus keluar dari rumah ini. Jangan pikirkan biaya kontrakan. Nanti kita sediakan dan disiapkan. Puji Tuhan. Tuhan mengirimkan kakak tertua saya sampai detik ini untuk mengarahkan saya. Untuk saya bisa jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saya sangat bersyukur beliau ada sampai saat ini. Selalu memperhatikan saya, menopang saya, memahami saya. Sampai suatu saat saya diberikan kontrakan dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Mungkin Tuhan melihat kelelahan saya, pertobatan saya yang belum sempurna, ataupun kepasrahan saya tidak paham. Tetapi karya Tuhan nyatakan di saat 4 bulan saya menjalani masa kontrakan yang baru. Kakak membawa kabar kalau ada rumah yang akan dijual. Tapi maaf, Dek, rumahnya tidak begitu layak. Di depannya sudah akan ambruk setengahnya. Dan saat itu saya bersyukur dan saya mengiyakan dengan uang yang saya boleh simpan sedikit demi sedikit. Akhirnya saya memutuskan, ya Mbak, Adek mau beli rumah itu, tapi masih kurang. Adek boleh pinjam, dan puji Tuhan, singkat cerita, rumah itu yang saat ini kami tinggali, bisa kami miliki. Saat itu terbersit di saat saya mau membakar rumah mama saya akan bawa anak-anak ini kemana? Ke kolong jembatan tidak mungkin. Tapi rencana Tuhan, saya tidak bisa bayangkan, karena waktu itu ada ucapan mama saya yang mengatakan kepada anak saya yang terkecil, mamamu tidak pernah akan punya rumah. Buat hidup aja susah. Saat itu mungkin Tuhan mendengar suara hati anak kecil. Lalu di saat anak dia mengatakan kepada saya, Mama, tadi Ayi ketemu Oma di rumah kakak. Dan Oma katakan, kamu tinggal di mana? Mama kamu nakal, mama kamu bandel. Nggak mungkin mama kamu punya rumah. Lalu saat itu, di dalam hati saya terdengar suara,
kamu diam, sabar, jangan membalas. Suara hati saya mengatakan, diam, sabar, jangan membalas. Bisa jadi itu suara Tuhan. Waktu itu saya nggak peka suara Tuhan seperti apa. Karena selama saya hidup, sampai saya memiliki anak, pemahaman iman Kristen saya jauh sekali. Saya tidak bisa mengukur kasih Allah, melihat kasih Allah secara nyata. Tapi saat itu saya mendengar suara hati saya berbisik, diam, sabar, jangan kamu balas. Dan itu saya lakukan. Saya hanya diam, sabar, dan ya sudah, adik capek untuk membalas semua apa yang diperlakukan orang tua saya. Tapi disitulah saya memahami itu suara Tuhan yang mengingatkan saya untuk kamu jangan simpan amarahmu. Dan berkat rumah itu, saya pikir hidup saya bahagia bersama kedua anak saya. Waktu itu anak saya yang kecil sudah bersekolah kelas 1 SD, dan yang besar kelas 3 SD. Cerita kebahagiaan kami bertiga di rumah kecil ini tidak berlangsung lama, karena jejak kami ditemukan kembali oleh bapaknya anak-anak. Saat itu saya bingung, kalau saya nggak bekerja, anak-anak mau hidup dari mana? Saya bukan tipe yang meminta atau meminjam untuk kebutuhan hidup. Saya bukan tipe seperti itu, karena saya tahu kalau meminta saya harus balas budi. Kalau meminjam saya harus mengembalikan. Saya nggak mampu itu. Akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan, jaga anak-anak saya, lindungi anak-anak saya. Tetapi karena waktu itu anak-anak saya sudah bersekolah, mau nggak mau mereka harus jalan ke tempat sekolahnya, dan disitulah terpantau oleh bapaknya, dan muncul lagi permasalahan di mana bapaknya mulai menjalankan aksinya dengan memberikan rupiah kepada anak laki-laki saya. Waktu itu saya tidak tahu, dan itu berlangsung begitu lama, sampai suatu saat saya mendengar dari anak yang paling kecil, Mama, tadi Ai nggak sekolah, tapi Ai main PS sama AA. Di situ tamparan saya, hati saya yang mulai belajar sabar reda, kembali lagi diuji di saat anak saya tidak sekolah dua-duanya, bahkan si kecil diajak untuk duduk main PS di situ. Akhirnya saya kalut. Saya menghajar anak saya yang laki-laki.
Dan saat itu saya katakan, uang dari mana? Dan dia katakan, uang dari Bapak. Berapa uang yang sudah diberikan? Cukup banyak. Dan itu yang membuat anak saya tidak sekolah tetapi nongkrong di tempat PS. Dan saat itu saya cuma berkata, Tuhan, ujian apa lagi yang Tuhan berikan? Tidak cukupkah ujian hidup yang sudah saya lalui, Tuhan? Tapi kembali lagi, Tuhan menggerakkan hati saya untuk diam, sabar. Akhirnya saya cuma bisa melakukan doa, terdiam, menangis sepanjang malam. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan anak-anak saya? Dan singkat cerita, anak laki-laki saya di usia di bawah 10 tahun ya. Anak laki-laki saya kabur dari rumah. Karena dia bisa membedakan mama baik, tetapi mama tidak memberikan aku uang. Bapak tidak ada, tetapi selalu mencukupkan aku dengan uang. Akhirnya sempat anak laki-laki saya ikut dan tinggal dengan bapaknya. Dan saat itu bapaknya belum punya rumah, tinggal sama neneknya. Sempat ada 1 tahun, itu menjadi pukulan yang sangat hebat, karena saya merasa anak saya bertumbuh seperti apa. Dan dia selalu dekat dengan adiknya. Adiknya tidak bisa tanpa kakaknya. Awal-awal adiknya yang bungsu selalu mengatakan, mana AA mama, mana AA. Saya cuma mengatakan, bahwa dalam doa dek, nanti juga AA pulang. Saat anak saya pergi, kabur dari rumah kecil ini, tidak siang malam, saya selalu bawa dalam doa, Tuhan, kembalikan anakku. Aku tidak minta apa-apa, Tuhan. Aku ingin anakku. Dan di saat keterpurukan, saya berserah total. Saya hanya menantikan jawaban-Mu, Tuhan. Dan Tuhan jawab. Bahkan tidak terbayangkan doa saya seperti sulap. Malam hari saya bawa dalam doa 5 bulan itu meminta, memohon. Saat itu saya dipertemukan dengan anak saya. Anak saya mau ke sekolah karena saya pakai angkot dan saya harus bekerja. Saya cuma panggil namanya, Dika, Dika, tetapi angkot melaju. Dia tidak mendengar. Saya bawa dalam doa terus. Tuhan jawab lagi. Seperti sulap. Yang itu merupakan cara Tuhan. Di mana Tuhan ada sebenarnya. Tetapi saya tidak merasakan. Saya tidak peka kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya. Akhirnya, suatu saat saya merasakan, kok hati ini sesak, ada apa dengan anakku? Akhirnya saya doa, dan saya meminta Tuhan pertemukan aku dengan anakku. Akhirnya informasi yang saya dengar,
Kalau anak saya sakit, hancur hati saya. Dan saya waktu itu mencoba untuk selalu ada, menemani anak saya yang lagi sakit. Waktu itu di rumah neneknya, dan saya pun korbankan si kecil di rumah untuk bisa menemani kakaknya sebelum saya bekerja. Waktu itu 4:30 pagi saya sudah keluar. Saya menunggu angkot untuk sampai ke rumah neneknya untuk melihat anak saya sakit. Tapi puji Tuhan, perjuangan seorang ibu. Dan saat itu saya coba meminta Tuhan, tolong jawab doaku. Anak saya sakit dan butuh pendampingan mamahnya. Dan saat itu pun Tuhan langsung jawab. Saya heran, ada apa ini, Tuhan selalu menjawab doaku. Di saat saya meminta anak saya kembali, dan saya dapati dia sakit, dan saya berusaha harus ada sebelum saya berangkat. Dan puji Tuhan, anak saya melihat di situ perjuangan mamanya. Anak saya mengatakan, "Mama, Aa minta maaf ya Mama. Aa mau tinggal lagi dengan Mama." Oh Tuhan Yesus, saat itu hati saya begitu bahagia, tetapi tidak lepas-lepasnya air mata. Saya bersyukur dan berterima kasih. Tuhan mengembalikan anakku yang pergi. Dan saat itu saya katakan, "Aa benar mau pulang? Atau hanya saat ini Aa?" Lalu anak saya katakan, "Aa mau pulang Mama. Aa nggak mau pergi lagi. Aa minta maaf." Itu yang membuat saya, oh Tuhan, Tuhan gerakan kasih Tuhan melalui anak saya. Dan di situ saya bersyukur. Saya lebih lagi mau mengenal Tuhan saya. Saya mencoba membaca Alkitab, hanya doa kekuatan saya, karena membaca Alkitab saya terkadang nggak paham. Ini maksud firman Tuhan apa? Karena saya cuma membaca, di saat saya membuka Alkitab, ada ayat yang mengena di dalam hidup saya baca, tetapi saya tidak bisa memahami secara utuh. Lalu kehidupan saya dengan 2 anak, dan saat itu ujian masih terjadi di saat bapaknya anak-anak masih terus mencoba mendekati, tetapi saya bersyukur anak-anak saya lebih bisa memantapkan dirinya untuk katakan tidak, untuk ikut bersama bapaknya. Dan saat itu baru saya putuskan, saya yang urus surat perceraian itu. Dan puji Tuhan, di pengadilan Cibinong saya selesaikan, putus, pisah, cerai secara negara. Dan di situ pun saya sampaikan kepada anak-anak waktu itu, Mama mohon maaf, Mama harus berpisah. Bukan maksud Mama untuk kalian menjadi anak yatim, tetapi Bapak kalian adalah Tuhan Yesus, nak. Dan puji Tuhan, anak saya kedua-duanya sempat dibaptis, dan saya ikut katekisasi ulang, di mana saya membawa anak-anak untuk dibaptis. Dan saat itu, sahabat miracle,
Saya bingung, dibaptis harus menggunakan baju putih, tidak mungkin ke meja sekolah. Akhirnya saya coba jahit seragam sekolah dengan memotong kerah lehernya untuk terlihat beda dari baju seragam sekolah. Tapi tidak tahu bagaimana baju itu sempat lehernya digigit tikus. Saya cuma bilang, aduh Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan saya kan. Yang pada akhirnya saya masih ada waktu saya jahit lagi. Tapi saya bersyukur momen saya membawa anak saya dibaptis dan saya di sini ulang, itu merupakan lembaran baru untuk saya bersama anak-anak hidup lebih baik lagi bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itu berlangsung lama dan sampai saat ini, tapi pergumulan hidup selalu ada. Di saat anak-anak saya menjelang remaja, kebutuhan hidup di saat saya bekerja di Kemang, Bogor, tidak terpenuhi. Saya berusaha untuk memberikan tambahan kepada anak-anak melalui les, tetapi tetap tidak terpenuhi karena biaya sekolah anak-anak. Lalu saat di sekolah Kemang, waktu itu saya diminta mengajar di SD-nya, saya bertemu dengan sosok guru agama Kristen yang sampai saat ini pun teman sejawat saya, bekerja, Ibu Kis. Dan dari beliau mengatakan, Bu Catherine mau kerja ngajar di Depok. Saya katakan, di Depok, jauh tidak. Karena saya tidak punya kendaraan. Lalu beliau jelaskan, sekolahnya besar, bagus, pasti ibu bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Karena Ibu Kis adalah tempat di mana saat saya mengajar di Kemang, tempat curhat saya dengan pergumulan yang ada, karena saya merasa nyaman cerita dengan beliau. Lalu singkat cerita, Ibu Kis keluar dari sekolah yang di Kemang, SD yang di Kemang. Lalu saya sempat hilang kontak dan saya tahu kalau Ibu Kis bekerja di Depok di sekolah SD HFO. Dan saat itu saya sempat ke sekolah itu mengantarkan lamaran kakak ipar. Lamaran kakak ipar yang rencananya akan melamar sebagai guru olahraga di SD HFO. Waktu itu tahun 2010. Tapi selang 3 bulan lamaran itu dimasukkan, kakak ipar saya meninggal karena sakit ginjal. Dan saya sempat menemani beliau di saat ada interview. Saya waktu itu tidak tahu kalau sekolah itu adalah sekolah di mana saya Tuhan izinkan bekerja sampai saat ini. Lalu karena kesempatan itu tidak diperoleh oleh kakak ipar, kakak tertua saya kembali lagi membawa kabar baik. Dek, dicoba kamu melamar menjadi guru di sekolah Kristen Depok. Saat itu kakak saya tidak tahu namanya. Lalu Tuhan mengirimkan kembali Ibu Kis di mana saya bertemu beliau.
Waktu itu Bu Kis menanyakan, Bu Catherine, sudah belum melamar? Buat lamaran untuk di SDHFO Depok. Lalu saya katakan, saya sudah Bu Kis. Saya waktu itu sempat membawa lamaran saya sebelum kakak ipar saya meninggal. Jadi sebelum meninggal itu kakak tertua saya, coba deh, mana tahu ada kesempatan buat kamu deh. Nanti kalau kakak ipar di guru olahraga mungkin kamu bisa jadi guru SD atau guru TK. Akhirnya saya sempat juga membuat surat lamaran, tetapi sayang, 1000 kali sayang, saat itu saya tidak punya handphone, jadi saya tidak mencantumkan nomor telepon di surat lamaran itu. Dan Kis menanyakan, sudah membuat lamaran? Sudah. Ternyata surat lamaran itu sudah tertumpuk 1 tahun, dan sekolah tidak bisa memanggil atau menemukan jejak saya karena tidak ada yang bisa dihubungi. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan Ibu Kis untuk saya bisa dipanggil untuk interview waktu itu karena lamaran sudah 2 kali masuk. 1 tahun yang lalu tidak ada nomor teleponnya, dan lamaran yang kedua saya langsung disuruh datang dan saya langsung interview, dan puji Tuhan saya diterima. Saat itu saya tidak menyangka, karena di balik gereja yang megah, di situ ada SD Kristen yang saya sendiri. Apakah mungkin Tuhan, sekolah sebesar ini saya mampu? Tapi jawaban Tuhan menunjukkan saya untuk saya bisa berkarya di sekolah itu. Dan saat itu perjuangan saya tidak mudah, karena di sekolah yang besar, murid yang banyak, saya hanya sarjana akuntansi. Dunia pendidikan saya tidak begitu paham, tetapi saya punya hati untuk melayani anak-anak. Itu yang saya pegang. Lalu kakak mensupport saya, coba deh, yang penting kamu jujur. Kamu pahami karakter anak-anak di sana. Mbak cuma titip kamu jujur, lakukan yang terbaik. Dan itu saya lakukan. Dan saat pertama, begitu kikuk kata saya, cuma dari sekolah kecil, saya diterima, ditempatkan. Tuhan memilih saya untuk saya bergabung di sekolah SDHFO. Dan di situ awal pertama saya merasakan pertumbuhan iman saya. Saya mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Saya memahami firman Tuhan dengan benar. Di SDHFO itulah, karena satu yang saya lihat saat itu, sosok gembala gereja GBI Kamboja. Waktu itu sempat ada ibadah khusus untuk guru-guru dan yayasan. Dan saat itu saya melihat, oh Tuhan, apakah ini jawabanmu? Saya dipertemukan oleh Bapak Gembala yang baik. Dan saat itu saya melihat wajah pembina gereja GBI ini begitu bercahaya, dan di situ saya rasakan seperti wajah Tuhan Yesus ada di dalam sosok beliau. Dan sewaktu itu saya sempat bertanya, ini siapa? Ini siapa? Dan ternyata Bapak Pembina YPKB
Bapak Insinyur Yongki, dan beliau pendeta GBI Kamboja. Dan saat itu saya bersyukur Tuhan, saya menemukan sosok Bapak. Ada ketenangan di saat saya melihat wajah beliau, belum mendengarkan suara beliau. Tapi saya melihatnya seperti wajah Tuhan Yesus. Dan di saat beliau memberikan khotbah, semakin hati saya semakin terasa, oh, Tuhan tempatkan saya di sekolah ini. Karena ada maksud Tuhan, saya harus memperbaiki diri lagi, membuang rasa benci, marah, dan dendam saya. Saat itu saya tidak tahu rasa dendam itu masih ada. Tetapi di SDHFO ini, melalui Yayasan YPKB, kami dibentuk, kami dididik, kami diproses. Cukup keras waktu itu saya rasakan, karena saya belum mengalami namanya pembaharuan iman, apalagi iman saya yang goyah. Waktu itu cukup sulit untuk saya mengikuti, tetapi puji Tuhan, karena saya melihat sosok Bapak Gembala ini membuat saya, kamu bisa, kamu bisa. Dan saya lakukan apapun yang menjadi kebijakan, saya coba lakukan. Dan satu hal yang saya suka, di mana setiap pagi saya diberikan kesempatan untuk doa penyembahan dan pujian. Di situ iman saya semakin tumbuh. Iman saya tumbuh dari lingkungan di mana saya ada. Sampai suatu ketika, saya masih dihadapkan kepada pergumulan. Waktu itu, saya sudah di SDHFO, saya dihadapkan kepada keputusan pengadilan yang saat itu belum sah katanya. Padahal saya sudah menerima surat cerai itu, tetapi masih ada masalah, saya nggak paham. Lalu saat itu, kegembiraan saya kembali goyah di saat saya baru menikmati berkat Tuhan melalui sekolah SDHFO. Saya dipanggil beberapa kali ke pengadilan. Saya tidak tahu masalahnya apa, legalitas surat cerainya atau bagaimana, saya nggak paham. Dan disitulah saya merasakan, ini ada apa Tuhan? Apalagi yang salah dari saya? Tidak tahunya, saya dipertemukan oleh teman saya, Bapak Ziko. Waktu itu saya menceritakan kepada beliau kalau pergumulan saya masalah surat cerai, dan kenapa ya Mr. Ziko, hati saya kok masih nggak damai, padahal saya sudah berusaha untuk melepaskan semuanya. Akhirnya beliau memberikan saran, coba ibu konseling. Dan saat itu saya langsung merespon iya. Saya konseling kepada Bapak Pendeta Rudi, waktu itu masih bagian dari pendeta di GBI Kamboja. Dan saat itu beliau sangat mengayomi saya, dan saya bisa membuka hati saya, dan beliau katakan, ibu masih menyimpan akar pahit. Saya bingung saat itu. Akar pahit apa, Pak? Lalu Bapak Pendeta Rudi itu katakan, ibu masih menyimpan amarah,
ibu masih menyimpan dendam. Akhirnya saya tidak bisa menutupi dari beliau. Saya katakan, iya Pak, saya sudah lama tidak berkunjung ke rumah mama saya. Karena saya tidak mau melihat dia. Saya tidak mau merasakan kehancuran saya yang dulu kembali lagi. Akhirnya beliau katakan, ibu harus buang akar kepahitan itu. Itu akan merusak kehidupan ibu, hati ibu, berkat ibu. Bahkan karya Tuhan akan terhambat kalau ibu masih menyimpan akar kepahitan itu. Dan waktu itu saya sempat konseling beberapa kali, saya didoakan, saya dikuatkan, dan saat itulah baru saya dengan tulus saya mengatakan kepada beliau, Pendeta Rudi, saya mengampuni mama saya mau kembali kepada mama saya. Dan saat itu pun pulang kerja saya langsung mampir ke rumah orang tua saya dan saya mohon ampun di situ. Dan itu cara Tuhan di mana saya mau membuka hati, saya mau mencari jalan yang terbaik melalui para pelayan di gereja itu. Hati saya mulai diperbaharui, bahkan iman saya terus bertumbuh. Karena setiap hari saya selalu diingatkan akan firman Tuhan dengan pujian yang saat itu asing di telinga saya. Tapi kenapa pujian di gereja itu bagus-bagus? Dan itulah yang membuat semangat saya setiap harinya untuk memuji, memuliakan Tuhan walaupun dengan lagu-lagu yang sebenarnya saya tidak begitu bisa, tetapi seiring waktu, pujian itulah yang menjadi kekuatan saya. Dan sampai saat ini, saya bersyukur, saya dibentuk iman saya melalui Yayasan Pokok Kekirangan Bangsa dan melalui sekolah HFO. Saya mengenal akan firman Tuhan, mengenal Tuhan saya. Dan disitulah saya merasakan kasih yang sebenarnya, kasih tanpa syarat, kasih yang tulus. Di saat saya sudah melepaskan diri saya dari amarah, bahkan dendam yang saya simpan saat itu, saya tidak menyadari saya sudah berakar kebencian saya. Dan saya bersyukur Tuhan masih mengizinkan saya untuk memperbaiki diri saya, khususnya dalam keimanan saya, di usia yang tidak mudah. Di saat Tuhan memberikan saya kesempatan melalui pelayanan saya di sekolah itu, pemulihan ekonomi terus terjadi, bahkan pemulihan iman saya terus bertumbuh. Dan saya sempat berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan, saya akan terus melayani Engkau melalui pelayanan saya untuk anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan hidup mati saya mau selesaikan tugas
yang Tuhan percayakan di SDHFO. Karena disitulah iman saya tumbuh melalui proses pendisiplinan rohani yang saya dapat seutuhnya. Saya bersyukur. Saya tidak malu kalau malam ini harus bersaksi. Karena saya tahu menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Harus memikul salib. Harus menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Satu hal yang saya pahami di saat saya ada di lingkungan sekolah Kristen yang cukup ketat, iman, kedisiplinan rohani, saya mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dan saya sudah tidak mau lari dari kenyataan hidup. Dan di dalam hati saya tidak ada rasa ketakutan, keraguan. Kalau suatu saat Tuhan memanggil, saya sudah tidak takut, tidak ragu yang saat itu. Saya mungkin justru tidak menghargai kehidupan yang Tuhan percayakan. Tapi saat ini saya merasakan kasih Tuhan, karya Tuhan sudah terlalu banyak buat saya. Oleh sebab itu saya terus pegang komitmen kepada Tuhan. Senin sampai Jumat Tuhan izinkan untuk saya melayani sebagai guru. Sabtu dan Minggu Tuhan, saya mau melayani Engkau melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan puji Tuhan, saya sampai saat ini masih berkomitmen dan pegang komitmen pada Tuhan. Karena di situ komitmen saya jaga, disitulah saya rasakan kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan saya. Saat teduh, membaca firman dengan pemahaman yang benar, mulai saya tumbuhkan di dalam kehidupan saya. Dan saat ini pun, saya bersyukur di saat Tuhan izinkan untuk saya memberikan kesaksian kepada sahabat-sahabat Miracle TV. Kembali lagi, saya minta maaf jikalau tidak ada yang berkenan dengan kesaksian saya. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan, menjelekkan orang tua saya. Tetapi inilah perjalanan karya Tuhan di saat saya tidak mengenal Allah saya, di saat saya lari dari kenyataan yang Tuhan izinkan itu terjadi menjadi bagian saya, di saat saya mau berubah dan bertobat dari apa yang saya lakukan, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk terus memegang saya. Dan sampai malam ini, saya rasakan Tuhan ada dan selalu ada bersama-sama saya, kami, anak-anak yang Tuhan sudah pilih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan, dan terutama mereka diselamatkan oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.